Kriteria utama pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sintayong ungkap pernah dapat tawaran dari 10 tim sebelum perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia butuh kritikan untuk berkembang. Indra Syafri tetapkan target Timnas Indonesia U20. Nova Arianto bertekad maju bersama Timnas U17 Indonesia. Sintayong tak mau ambil risiko, laga Timnas Indonesia versus Australia digelar malam hari. Ula Romeni batal perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kriteria utama pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sintayong tidak hanya sekadar memilih pemain berdasarkan keterampilan individu semata. Ia juga sangat memperhatikan karakter dan mentalitas pemain. Menurut Sintayong, berada di Timnas Indonesia bukan berarti pemain bisa bebas berbuat sesuka hati. Semua pemain harus memahami dengan baik kelebihan dan kelemahan mereka, karena persaingan untuk mendapatkan tempat di timnas sangat ketat. Bahkan pemain berkualitas sekalipun bisa tersingkir jika tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Pendekatan personal yang diterapkan oleh Sintayong selama menangani Timnas Indonesia terbukti efektif. Ia selalu menekankan pentingnya kolaborasi antara pelatih dan pemain. Keberhasilan Indonesia melangkah ke tahap ini tidak terlepas dari pengorbanan dan usaha keras yang diberikan oleh setiap pemain. Sintayong mengingatkan bahwa sepak bola adalah olahraga tim. Setiap pemain memiliki peran penting yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Selain itu, Sintayong juga sangat menghargai dedikasi pemain di lapangan. Ia selalu menekankan bahwa saat berada di lapangan, setiap pemain harus patuh pada instruksi pelatih. Ini adalah salah satu kriteria utama yang harus dipenuhi oleh pemain yang ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurut Sintayong, pelatih memiliki hak penuh untuk mengarahkan tim di lapangan dan semua pemain harus mampu menjalankan peran mereka. Sintayong ungkap pernah dapat tawaran dari 10 tim sebelum perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia. Sintayong baru-baru ini mengungkapkan bahwa sebelum memperpanjang kontraknya, ia sempat mendapat tawaran dari 10 tim berbeda. Meskipun banyak tawaran menggiurkan datang menghampiri, Sintayong tetap memilih untuk memperpanjang masa baktinya bersama Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa keputusannya dilandasi oleh komitmennya terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, serta kepercayaan yang telah diberikan oleh berbagai pihak di tanah air. Sintayong menjelaskan bahwa meskipun ada banyak tim yang menginginkannya, ia tidak menggunakan fakta tersebut sebagai alat negosiasi dengan PSSI. Baginya fokus utama adalah melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai dan menghindari pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Tawaran yang diterima oleh Sintayong berasal dari berbagai klub dan tim nasional, namun ia tetap teguh pada komitmennya. Keputusan untuk bertahan bersama Timnas Indonesia mencerminkan dedikasinya yang kuat untuk membawa sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proyek jangka panjang yang telah direncanakan. Sepak bola Indonesia butuh kritikan untuk berkembang. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia, Sintayong telah menjadi sosok yang disukai oleh banyak pecinta sepak bola tanah air. Keberhasilannya membawa Timnas U23 Indonesia meraih peringkat keempat di Piala Asia dan meloloskan Timnas Senior ke babak 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti nyata kontribusinya. Pencapaian ini menjadi prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh tim Merah Putih di tingkat Asia. Namun di balik kesuksesannya, Sintayong juga seringkali mendapat kritikan terutama dari Bung Toel. Kritik tersebut umumnya berfokus pada kebijakan Sintayong yang sering menggunakan pemain keturunan atau pemain naturalisasi dalam skuad Garuda. Meskipun begitu, alih-alih merasa terganggu, Sintayong justru mengapresiasi adanya kritik tersebut. Sintayong menyatakan bahwa keberadaan orang-orang yang berani memberikan kritik adalah hal yang penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ia juga menyadari bahwa tidak mungkin semua orang akan menyukai dirinya 100%, dan justru situasi seperti ini dapat mencegah dirinya menjadi otoriter. Meskipun menerima kritik dengan lapang dada, Sintayong tak memungkiri bahwa ada kalanya ia merasa kesal, terutama ketika merasa sudah bekerja keras namun tetap mendapat komentar buruk. Indra Syafri tetapkan target Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkapkan bahwa laga melawan Argentina bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tetapi merupakan kesempatan berharga untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas pemain. Selain menghadapi Argentina, Timnas Indonesia juga akan bertemu dengan Thailand dan Korea Selatan dalam turnamen tersebut. Indra Syafri menekankan pentingnya menjadikan laga ini sebagai sarana pembelajaran.
Turnamen Soleo Cup ini merupakan bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia U20, yang akan berlangsung di Jakarta mulai 25 September. Dalam kualifikasi ini, Indonesia U20 akan bersaing dengan Yaman, Timor Leste dan Maladewa. Indra Syafri berharap melalui pertandingan melawan tim sekelas Argentina, anak asuhnya dapat menimba pengalaman yang akan berguna dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia U20. Kualitas permainan yang dihadapi dan dihasilkan dalam pertandingan ini diharapkan bisa menjadi bekal penting bagi pemain untuk terus melaju dan meraih hasil terbaik di turnamen besar berikutnya. Nova Arianto bertekad maju bersama Timnas U17 Indonesia. Timnas Indonesia U17 terus memantapkan persiapan mereka untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia. Saat ini pemusatan latihan tengah berlangsung di Bali, dengan fokus pada peningkatan fisik dan mental para pemain muda Garuda Asia. Tepat pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, mereka melaksanakan upacara bendera di Bali United Training Center. Setelah upacara bendera, tim pelatih mengadakan latihan fisik selama 60 menit, yang kemudian diisi dengan berbagai lomba untuk merayakan kemerdekaan. Momen ini menjadi waktu yang tepat bagi para pemain muda untuk memaknai perjuangan dan semangat kemerdekaan, yang akan menjadi bekal penting saat mereka berlaga di ajang internasional. Nova Arianto menyatakan bahwa sepak bola adalah sarana perjuangan untuk memajukan Indonesia di kancah internasional. Ia menambahkan bahwa dengan prestasi yang diraih di kancah internasional, para pemuda pilihan bangsa ini dapat mewujudkan cita-cita besar tersebut. Nova juga menekankan pentingnya mentalitas petarung dan pejuang dalam diri setiap pemain Garuda Asia. Sintayong tak mau ambil risiko, laga Timnas Indonesia versus Australia digelar malam hari. Sintayong secara tersirat mengaku kapok melihat Timnas Indonesia bermain pada sore hari, terutama setelah pengalaman buruk saat menjamu Irak. Pada pertandingan tersebut, mayoritas pemain yang berkarier di Eropa terlihat kelelahan setelah 30 menit pertandingan berjalan. Pengalaman buruk ini membuat Sintayong berpikir ulang untuk menggelar laga sore hari. Berdasarkan evaluasi tersebut, Sintayong menegaskan bahwa laga Timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024 akan digelar pada malam hari. Langkah ini diambil untuk memastikan para pemain dapat tampil optimal tanpa terganggu oleh cuaca yang panas. Selain mengatur waktu pertandingan yang lebih ideal, Sintayong juga memuji peningkatan kualitas Liga 1 Indonesia. Ula Romeni batal perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Harapan bagi Ula Romeni untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat tampaknya harus tertunda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengonfirmasi bahwa tidak akan ada striker baru yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya kabar tentang Ula Romeni masuk radar PSSI untuk proses naturalisasi sempat berhembus kencang. Namun untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia, Ula Romeni perlu menyelesaikan proses naturalisasi terlebih dahulu. Meski begitu Sintayong menegaskan bahwa tidak ada nama baru yang akan ditambahkan ke dalam skuadnya untuk saat ini. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan bahwa ia akan tetap menggunakan penyerang yang sudah memiliki pengalaman membela Timnas Indonesia. Fokusnya saat ini adalah memaksimalkan potensi pemain yang ada. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan tim dan waktu yang terbatas menjelang laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong tampaknya lebih memilih untuk bekerja dengan pemain yang sudah memahami sistem permainannya daripada melakukan perubahan besar di saat-saat genting.